Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujastiawati dengan NIM C0E021015 dengan program studi keuangan daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang analisis investasi publik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi investasi sektor publik, yaitu investasi merupakan aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti ataupun manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Itu menurut PSAP nomor 6 tahun 2004. Sedangkan menurut Departemen Keuangan pada 2013, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menyangkut dimensi waktu yang panjang dari satu tahun anggaran. Jadi pengeluaran investasi ditunjukkan untuk pembentukan aset ataupun capital stock di masa depan yang diterapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang besar dan lebih berkelanjutan. Yang kedua yaitu adapun bentuk-bentuk investasi publik. Yang pertama ada investasi sosial, yaitu investasi dalam sektor sosial kemasyarakatan memiliki spektrum yang sangat luas yang terkadang hanya sekedar program berskala nasional. Investasi ini harus lebih menekankan kepada outcomes dibandingkan dengan ukuran kinerja ekonomi semata. Yang kedua ada investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, yaitu keberhasilan investasi tidak dapat diukur dengan pengembalian dana yang secara langsung diperoleh dari objek investasi semata, tetapi seberapa jauh aktivitas ikutan ataupun lingkungan kawasan mampu menciptakan kegiatan ekonomi ikutan yang dikelola kemudian hari dan mampu mengembangkan menjadi sumber-sumber penerimaan daerah. Dan yang ketiga ada investasi untuk layanan publik, yaitu investasi untuk memenuhi kepentingan layanan publik dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama sarana dan prasarana, dan kedua ada fasilitas umum lainnya. Jenis investasi ini tidak akan memperoleh aliran kas masuk, justru berubah menjadi cost center. Dan yang keempat ada investasi untuk penciptaan atau retum, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dioperasikan dalam pola intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Dan ada yang kelima yaitu investasi untuk menciptakan bisnis baru, yaitu salah satu ketentuan ekonomi pada suatu bangsa ataupun daerah kemampuan melakukan inovasi guna merekayasa produk-produk baru ke dalam sistem perekonomian. Dan yang keenam ada investasi yang menciptakan penghematan operasional, yaitu bertujuan untuk reorganisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, ataupun proses investasi harus membandingkan referensi cost sistem baru dengan sistem lama. Selanjutnya ada investasi sektor publik dan investasi sektor swasta. Investasi sektor swasta yaitu investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan dari modal yang ditanamkan. Sedangkan dengan investasi sektor publik yaitu dilakukan untuk memperoleh manfaat baik berupa manfaat keuangan maupun non-keuangan di masa mendatang, di mana penekanan pada manfaat non-keuangan lebih besar karena tujuan dari inovasi tersebut adalah untuk pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ruang lingkup pengelolaan investasi publik, yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan investasi, yang ketiga penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, yang kelima ada pengawasan, dan yang keenam divestasi. Adapun
Yang pertama ada aspek teknis. Aspek ini harus diperhatikan ataupun dipertimbangkan karena jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua ada aspek sosial dan budaya, yaitu aspek yang menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Yang ketiga ada aspek distribusi, yaitu keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Dan keempat ada aspek ekonomi dan finansial, yaitu pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan organalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama tingkat diskonto yang digunakan, yaitu tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak dan penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Yang kedua ada tingkat inflasi, yaitu penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada risiko dan ketidakpastian. Akan semakin tinggi jika risiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial dan politik, dan tidak adanya jaminan keamanan dan kebijakan yang tidak konsisten dalam meningkatkan risiko investasi. Yang keempat ada capital rationing, yaitu keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Adapun teknik dasar penilaian investasi yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang kelima, yang selanjutnya, memilih proyek yang memilih manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.